Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Urapilah kami Tuhan dan jadikan kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan pandemi selama 1 tahun ini membuat banyak orang menjadi jobless, tidak punya pekerjaan, moneyless, tidak punya uang, dan ada juga yang homeless, tidak punya rumah. Namun bagaimanapun situasi yang terjadi, yang paling penting adalah jangan sampai kita menjadi hopeless, yaitu tidak punya harapan. Banyak orang yang saat ini patah hati atau kehilangan harapan karena situasi pandemi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Patah hati pernah dialami oleh sebagian bangsa Israel di padang gurun karena situasi sulit yang mereka hadapi. Keadaan panas terik, kekeringan, kehausan, tidak ada air, kesulitan makanan, dan ancaman musuh, serta lamanya perjalanan di padang gurun, menyebabkan sebagian dari mereka menjadi kehilangan pengharapan. Tapi sebagian lagi tidak demikian. Mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Ketika Musa menetapkan Yosua menjadi penggantinya, salah satu pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua adalah jangan patah hati. Memasuki tanah perjanjian bukan tanpa masalah dan bukan tanpa perjuangan. Meraih janji Tuhan berarti bahwa kita harus siap untuk berjuang dengan hati yang kuat teguh dalam menghadapi berbagai ujian dan permasalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru yang tinggal beberapa hari lagi, mari kita mengingat pesan Tuhan melalui ayat-ayat dalam perikop ini, yaitu pertama, kuatkan dan teguhkan hati kita. Walaupun keadaan yang akan terjadi di tahun depan nampak mengkhawatirkan, namun kita harus tetap memiliki hati yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Hanya orang yang kuat hatinya yang dapat melangkah maju dan menang. Yang kedua, saudara, jangan takut dengan keadaan. Masalah yang kita hadapi mungkin kelihatan begitu besar dan sulit untuk diatasi. Tapi jangan takut saudara, karena bersama dengan Tuhan selalu ada berkat, pertolongan dan perlindungan. Yang ketiga saudara, jangan patah hati. Patah hati tidak menyelesaikan masalah. Dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Patah hati adalah tanda bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan dan tanda bahwa kita tidak meyakini akan janji Tuhan bagi kita. Mari saudara, jangan patah hati. Tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan ini. Saudara yang terkasih, masuki hari esok dan tahun depan dengan hati yang percaya sungguh kepada Tuhan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan bagi kita umat-Nya, yaitu Ia berjalan di depan kita, menyertai kita, dan tidak membiarkan serta tidak meninggalkan kita. Dia Immanuel, bersama dengan kita selalu, di setiap waktu,
Dan di segala keadaan, dari tahun ke tahun, Dia selalu bersama dengan saudara dan saya. Dan kehadiran Tuhan ini merupakan satu faktor yang penting yang membuat kita tidak takut dan tidak patah hati dalam segala perkara. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, jangan patah hati. Jalani hari ini, esok dan seterusnya dengan iman dan pengharapan, serta hati yang teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tetap percaya kepadamu, tidak patah hati, tidak kehilangan harapan, tetapi terus percaya, beriman dan berharap kepada Tuhan. Engkau Immanuel bersama dengan kami di segala keadaan. Dari waktu ke waktu Engkau menyertai kami Tuhan, sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkanlah hati kami Tuhan, untuk melangkah dalam iman, dan tidak takut dengan keadaan apapun juga, tapi selalu percaya bahwa Tuhan Engkau hadir bersama kami, dan Engkau memberi berkat dan perlindungan atas kami. Sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu untuk kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah nama-Mu ya Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, dan sempurnakan tubuh mereka. Yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.